Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar, dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin. Baik teman-teman, kami terus memberi pencerahan dan mengkritik para kiai-kiai yang sudah terseret, terjerumus dalam fanatik buta untuk membela nasab kaum Ba'alawi yang syubhat. Okay. Kasihan sebenarnya yang disebut kiai atau disebut abuya atau disebut ulama, tapi karena terjebak dalam fanatik buta, maka lisannya terjerumus dalam kata-kata kotor, premi, propaganda, berbohong. Masa iya ya kiai harus berbohong, kan gitu? Masa iya ya ulama harus berdusta? Masa iya ya ulama harus memframing? Padahal seorang ulama dan kiai ini harus mengedukasi umat dalam setiap ceramahnya agar mendapatkan hikmah sehingga menjadi petunjuk bagi umat untuk memantapkan keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, yuk kita dengarkan videonya agar kita tahu, agar kita paham, biar tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Ketika para habaib ini dibatalkan, yang membatalkan orang yang kenal saya kenal sama dia, udah baik sama dia, udah saya cari aman saja. Ingat, kalau diam, ingat hadis ini, fa'alaihi la'natullah, dilaknat Allah, dilaknat malaikat. Yang diamnya coba orang alim yang diam, tujuannya apa tadi? Hanya cari aman saja, jangan diam, ngomong. Orang alim dohirkan ilmunya, bahwa mereka yang membatalkan nasab Ba'alawi itu sesat. Mereka yang membatalkan nasab Ba'alawi itu secara kacamata syara dan ilmu nasab saja, mereka itu salah. Masa ahli nasab saja sedunia nggak ada yang membatalkan? Masa ulama-ulama terdahulu, hatta ulama-ulama Nusantara yang keilmuannya hebat, mujtahid mereka dari dulu nggak ada yang membatalkan, tiba-tiba sekarang ada yang membatalkan? Hah? Apakah keilmuan Anda lebih hebat kepada keilmuannya Syekh Nawawi, keilmuannya para ulama-ulama terdahulu? Apakah Anda punya ilmu kasyaf dan karomah seperti beliau-beliau? Ya? Apakah Anda punya ilmu nasab seperti para ahli nasab yang kalibernya internasional? Nggak ada yang membatalkan. Ya. Nah, di sini ini katanya, kalau ditulis di dalam videonya itu Profesor Doktor. Profesor Doktor. Masa iya ya? Ada seorang profesor hanya bisa memframing, tidak bisa menghadirkan hujah-hujah, terus tidak bisa juga menunjukkan referensi-referensi dari ketersambungan nasab kaum Ba'alawi. Ya kalau cuma bicara seperti itu ya nggak usah kiai, apalagi bertitel doktor atau profesor. Siapa saja kalau cuma mencaci, menjatuhkan, semua orang bisa.
La haula wala quwata illa billah. Nah, di sini oleh karena itu ya, saya terus berjuang dan berusaha mengingatkan, wabil khusus kepada para kiai. Kalau ingin membela Ba'alawi, silahkan bela Ba'alawi. Tapi dengan hujah dan dalil dan sumber referensi yang jelas. Bela, nggak apa-apa, silahkan. Jangan membela nasab Ba'alawi itu dengan framing, propaganda, cacian, makian. Jangan seperti itu. Ya mungkin teman-teman, karena mereka sudah mengeluarkan jurus dewa mabuknya, karena memang tidak ada dalil dan tidak ada bukti. Ya kesannya akhirnya menyeret hadis wa alaihi laknatullah wal malaikat. Ini hadis ini apakah asbabul wurudnya itu untuk membela nasab kaum Ba'alawi? Kan tidak. Bahkan ya, hadis yang diceritakan oleh Ibnu Asakir ya, biar sampai di telinga para kiai, apalagi yang sekelas Abuya atau yang sekelas ulama atau yang sekelas profesor dan doktor pun, ini biar kalau jenengan berfatwa tanpa ilmu, baginda Nabi sudah memperingatkan. Hadis yang diceritakan oleh Ibnu Asakir, baginda Nabi bersabda, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard. Barang siapa yang berfatwa tanpa dasar ilmu, maka malaikat-malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi itu melaknatnya. Yang ini tidak ada keilmuannya sama sekali. Baik. Yang pertama yang dia sampaikan, yang membatalkan nasab Ba'alawi itu, saya tahu teman saya, teman baik. Nah, katanya dia. Jadi para kiai, ayo dohirkan ilmunya. Ayo sampaikan, jangan diam katanya. Kalau diam nanti akan dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya. Ini berbohong. Baik. Dia juga mengeklaim para pembatal nasab Ba'alawi ini sesat. Dasarnya apa? Ayo, dasarnya apa? Kan tidak menyampaikan kan? Iya. Ya hanya dasarnya ya nafsunya dia. Karena tidak punya dalil. Iya. Padahal kami di dalam melakukan verifikasi dan penelitian atas nasab Ba'alawi itu ada pegangannya atau pedomannya atau rujukannya, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya. Beliau berkata, yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabis syarif wa dhabtuhu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam illa bihaq. Yang artinya seharusnya, maka harus bagi setiap orang, siapapun, memiliki kecemburuan dengan nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menelitinya, memverifikasinya. Kenapa? Sehingga tidak seseorang pun menisbatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan hak. Artinya kalau sudah kita teliti, kita verifikasi, kita teliti dengan sumber-sumber kaidah ilmu nasab, dengan data-data primer maupun data-data sekunder, kalau memang tersambung ya sudah. Kita isbat, kita tetapkan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau setelah diteliti ini ternyata tidak nyambung dan tidak ada data ketersambungan tersebut,
terus mau dibilang dzurriyyah Nabi. Berarti di sini katanya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya. Yang menyambungkan nasab Ba'alawi hanya berdasarkan husnudzon, itu tidak menyambungkan dengan hak. Karena tidak menyambungkan dengan ilmu. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dzon itu tidak akan pernah mendatangkan kebenaran. Seperti itu, teman-teman. Baik, sekarang katanya dia akan berbohong ya. Yang ketiga ini. Dia berbohong. Tidak ada ulama-ulama sedunia ini yang membatalkan nasab Ba'alawi. Termasuk ulama-ulama di Nusantara. Tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi. Ya perlu dia ketahui ya, si Buya ini. Tidak ada ulama-ulama di dunia ini yang mengisbat nasab Ba'alawi. Tidak ada. Baik di kiai-kiai Nusantara tidak ada yang mengisbat Ba'alawi. Kalau menghargai iya. Iya. Yang menghargai ada, tapi yang mengisbat no, tidak ada. Dia kan katanya ulama-ulama sedunia tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi, tapi dia tidak pakai data kan. Dia tidak pakai hujah. Hanya lisannya saja yang rojos. Katanya tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi. Baik. Nah, kita buktikan kebohongannya. Biar tidak menyesatkan umat, yuk kita buktikan. Adakah ulama-ulama dari abadnya Ubaid ini yang ditulis di abad keempat, ya, meninggal di abad keempat. Ubaid ini katanya meninggal di abad keempat. Baik, abad keempat. Abad keempat di sini kitab Nasabah yang berjudul Muntaqilah At-Talibiyah li Abi Ismail bin Ibrahim bin Nasir bin Tobatobah. Ini kitab abad keempat tidak menyebut Ubaid sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Ini kitabnya. Jelas. Ini tidak menyebut. Padahal katanya si Ubaid itu adalah imam. Kok imam tidak dikenal? Berarti itu imam yang tetangga saya itu. Baik, sekarang kitab di abad ke-5. Tahdhibul Ansab. Ini kitabnya. Tahdhibul Ansab li Abil Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Syekh Syaraf Al-Ubaidili yang wafat 435. Ini abad ke-5. Dalam kitab ini tidak disebutkan nama Ubaid secara tidak langsung, yang tidak terdata, batal atau palsu. Baik. Terus abad ke-6. Ada yang bilang abad ke-7. Ya, ini biar setiap abad ada. Abad ke-6, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Fakhruddin Ar-Razi. Nah, Fakhruddin Ar-Razi meninggal 606. Ini menurut saya masih abad ke-6. Ya, karena belum sampai ke 9 atau ke 10. Masih 6 di sini. Di Fakhruddin Ar-Razi bahkan menghasar, mengunci putra-putranya Ahmad bin Isa itu hanya ada 3, dan dari 3-tiganya itu tidak ada yang bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Baik. Ini abad ke-6. Terus kitab abad ke-7. Abad ke-7 pertama. Ini kitabnya adalah kitab Al-Asili fi Ansabit Talibin li Safiyuddin Muhammad bin Tajuddin bin Ali Al-Ma'ruf bibni Toktoki Al-Hasani
yang wafat pada 609. Ini abad ke-7. Di abad ke-7 juga ada Al-Fakhri fi Ansabit Talibiyin. Ini karangan Azizuddin Abu Talib Ismail bin Husain Al-Marwazi. Di sini juga tidak menyebutkan Ubaid sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Sekarang masuk ke abad 8. Ini kitab abad ke-8. Abad ke-8 As-Sabtul Muson yang ditulis oleh Ibnul A'raj Al-Husaini Al-Wasiti. Ini di Sabtul Muson juga nama Ubaid itu tidak disebut. Ini kitab dunia loh. Ini kitab nasabah semua, khutun nasabah. Baik, di abad 9, Umdatut Talib fi Ansabi Ali Abi Talib. Ini ditulis oleh Jamaluddin Ahmad bin Ali Al-Husaini. Abad 9. Ini tidak pernah menulis nama Ubaid sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Itu kitab-kitab ulama sedunia. Mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. 500 tahun. Atau 500 tahun kurang dikit lah, kasihan. Itu kitab-kitab nasabah, kutubun nasabin al abdal atau khuttu nasabatin mausukin bihi, tidak pernah menulis nama Ubaid pongkol nasab kaum Ba'alawi sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah yang diklaim oleh Ba'alawi. Titik ketersambungan silsilah nasab mereka kepada Dzurriyyah Nabi. Berarti kiai ini yang di video ini berbohong. Berbohong dosa, apalagi mendukung dosa besar. Karena mengeklaim nasab yang bukan nasabnya itu sudah jelas di dalam hadis. Itu adalah kafir. Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafaroh. Tidak ada seseorang yang mengeklaim kepada selain bapaknya wa huwa ya'lamuhu, sedangkan dia tahu kalau itu bukan, tapi ngutot, ngeyel, ngamuk, marah ya. Kalau ini bukan bapakmu loh, marah. Seperti kiai ini ikut marah, membela saja marah, apalagi Ba'alawinya. Pembelanya saja marah. Astagfirullahaladzim. Bilang-bilang sesat. Itu apa? Illa kafar. Kecuali kafir. Ini dosa besar maksudnya. Perbuatan orang kafir. Baik. Wa manidda'a ila qaumin laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang mengklaim terhadap kaum, misalnya kaum Ali Abi Talib, Dzurriyyah Nabi, padahal dia tidak tahu, padahal dia tidak punya ikatan nasab, ketersambungan nasab kepada sebuah kaum tersebut, maka hendak bersiap-siaplah tempat tinggalnya di api neraka. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua diselamatkan. Amin. Nah, di sini. Jadi siapa yang sesat dan siapa yang benar. Siapa yang berdasarkan ilmu dan siapa yang berdasarkan hawa nafsu. Nah, sekarang kalau ada yang nanya seperti yang disampaikan oleh Siro Is'am, Siro Is'am, nggak butuh catatan, ya. Ya, ketum juga ngapain catatan? Asar kebaikan, barokahnya sudah kita rasakan, ya, seperti mereka itu. Nah, ini
catatan data itu merupakan metode kedua dari mengisbat nasab. Di kitab Rosail, di kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi ilmin nasab, terus Al-Muqaddimat ini. Jadi kutubun nasabin al-abdal, catatan-catatan para pakar nasab yang berkesinambungan. Seperti tadi, dari abad ke-4 sampai abad 9, berkesinambungan terus. Yang berkesinambungan ini tidak pernah mencatat nama Ubaid, pongkol nasabnya Ba'alawi, sebagai putra As-Sayyid Ahmad bin Isa al-Abah. Baik. Terus, ibarah kedua dari catatan dan data itu, khuttu nasabatin mawthuqin bihi. Catatan para pakar nasab mawthuqin, yang terpercaya. Catatan yang terpercaya. Baik. ini garis bawah ya, ingat-ingat. Mawthuqin, yang terpercaya. Nah, sekarang ini nanti akan diambil lagi. Sekarang siapakah yang mengisbat nasab Ba'alawi? Yang pertama mengisbat nasab Ba'alawi itu ialah Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musyikoh ini. Ya, ini kitabnya. Di halaman Ali As-Sakron wafat tahun 895. Berarti masuk golongan ulama atau penulis kitab di abad 9. Iya. Terus apa yang beliau tulis dalam kitabnya itu setelah menafsirkan syair Bakusir, apa yang beliau tulis? Wa hakadha huwa huna Ubaidun wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramut wal musattar fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim wa nisbatihim annahu Ubaid. Bahwa pungkol nasab mereka itu bernama Ubaid. Iya. Ubaid itu kemudian dicangkokkan annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Padahal kitab-kitab sebelumnya tidak ada yang mencatat Ubaid itu bin Ahmad bin Isa. Tidak ada. Dari mana ini Ali As-Sakron? Kok bisa mengisbat atau menetapkan Ubaid itu sebagai putra Ahmad bin Isa? Nah, ibarah berikutnya, waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji. Waqad fahimtu, saya telah paham, katanya Ali As-Sakron ini, dari apa yang saya ambil, yang saya salin dari kitab Tarikh Al-Janadi dan Talkhis Al-Iwaji. Baik, Talkhis Al-Iwaji itu kitabnya tidak pernah ada. Katanya mafqud, ya hilang. Terus Tarikh Al-Janadi itu sumber manuskripnya ada dua. Ada yang di Paris, ada yang di Turki. Jadi Ali As-Sakron menemukan nama Abdullah. Nama Abdullah di kitab Al-Janadi itu kemudian menurut asumsinya dia, kalau Abdullah itu adalah Ubaid yang ada di tulisan dia. Karena Ubaid itu diperpanjang menjadi Ubaidillah, dan Ubaidillah ini merupakan tasghiran yang ditasghir dari nama Abdullah. Bikin cerita sendiri. Sumbernya dari mana kalau itu tasghiran? Ya, dari akalnya sendiri.
Tidak ada sejarah yang menceritakan itu. Dia ya buat-buat cerita kan gitu, teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Ini loh jelas-jelas bohong ini. Jelas-jelas asumsi, tapi banyak yang percaya. Ya karena sudah terlanjur percaya. Malu barangkali ya, mau bilang tidak percaya malu. Iya. Takut, wah iya berarti saya kurang teliti, berarti saya kurang tahu. Kan gitu, takut gitu, mungkin malu para pemimpin ini. Terlanjur percaya, akhirnya walaupun berdasarkan asumsi, akhirnya percaya aja lah, husnudzon lah, kan gitu. Baik. Kalau kita meneliti, ya, sudah oke, mungkin ya itu benar. Ya, itu sudah kami benarkan, nggak apa-apa lah, ya kasihan. Abdullah itu adalah Ubaid, ya. Yang ada di Al-Janadi, walaupun itu dibuat-buat, ya. Kasihanlah, kasih permin, ya, kasihan. Walaupun dibuat-buat atau berdasarkan asumsi, Tarikh Al-Janadi itu sumbernya, sumber manuskripnya itu ada dua. Ada yang di Paris, ada yang di Turki. Yang di Paris ini tidak ada tulisan yang menyebut Abdullah. Nah, yang di Turki itu ada, tapi di situ dikasih buka kurung dan tutup kurung. Nah, kalau kita kembali ke disiplin kaidah ilmu nasab, apabila ada nama yang dikasih buka kurung atau tutup kurung, atau dilingkari nama tersebut, maka nama tersebut itu diambil dari sumber data yang tidak jelas. Begitu, teman-teman. Berarti subhat, tidak jelas. Nah, di situ. Nah, Tarikh Al-Janadi itu kitab tarikh. Iya, kitab tarikh itu kalau di perspektif ilmu nasab itu adalah data sekunder, bukan data primer. Apalagi isbat itu, nasab Ba'alawi itu di dalam kitab Al-Burqa Al-Musikoh, Filibasil Hirqoh. Iya, ini kitab tasawuf. Sedangkan yang ditulis, sumber-sumber kitab yang besar kemungkinan terdapat kebohongan, di antaranya ialah kitab-kitab tasawuf. Bukan saya yang berbicara, tapi para pakar nasab. Karena di dalam tasawuf itu sebagian besar ceritanya adalah cerita halu dan cerita buah asumsi seperti yang disampaikan oleh Ali Asakron. Begitu. Artinya tidak valid, tidak sevalid khotun nasabah. Begitu, teman-teman. Nah, katanya ada yang lebih tua dari itu di abad ke-8 atau abad ke-7, yaitu Jauharus Syafaf. Lagi-lagi Jauharus Syafaf itu kitab hurufat yang cerita-cerita hurufatnya kaum Ba'alawi itu kebanyakan sumbernya dari Jauharus Syafaf. Kitab hurufat itu adalah kitab yang manhulah, tidak bisa dibuat hujjah karena banyak kebohongan-kebohongan yang terdapat di kitab tersebut. Begitu, teman-teman. Dan kembali kepada Al-Janadi, Al-Janadi itu ya sumbernya tidak jelas, oleh karena itu juga tidak bisa dibuat hujjah. Kalau kita kembali ke Ali As-Sakron, ya sama. Kitab itu adalah kitab yang tidak valid dan isbatnya itu berdasarkan asumsi. Sudah jelas lagi? Iya. Kitab dari abad ke-4 sampai abad ke-9 tidak ada yang mengisbat nasab kaum Ba'alawi kecuali dari kitab internal mereka, yaitu adalah kitab Al-Burqa Al-Musiko dan kitab Al-Jauharus Syafaf. Baik. Bagaimana dengan kitab Abnaul Imam? Abnaul Imam itu sumber manhulah karena pentahkiknya, kedua pentahkiknya itu mencampur aduk antara kitab ini yang disebut oleh kaum Ba'alawi interpolasi pentahkik. Ya, interpolasi pentahkik katanya kaum Ba'alawi di dalam membatalkan Said Soleh sebagai putra Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini interpolasi pentahkik. Sedangkan yang seperti ini tidak bisa dibuat hujjah.
saja. Berarti dari abad ke-4 sampai abad ke-9, Ubaid tidak pernah terdata sebagai putra Ahmad bin Isa. Iya. Nah, berarti menurut pernyataan kaum Ba'alawi sendiri, yang tidak terdata selama 600 tahun, kalau ini 500 tahun ya, yang tidak terdata selama 600 tahun, yaitu keturunan Abdul Malik Azmat Khan, yang surat edarannya itu dikeluarkan oleh maktab mereka, Maktab Daimi, Maktab Robito Alawiyah di Jakarta, tanggal 11 Juni 2020, ini surat edarannya ini. Jadi Wali Songo itu batal penisbatannya kepada Abdul Malik Azmat Khan karena apa? Karena ini jelas nggih, saya besarkan ini, karena selama 600 tahun keturunan Abdul Malik Azmat Khan tidak terdata. Nah, di bawah ini diperbesar. Di bawah bisa dipastikan siapapun yang menisbatkan kepada Abdul Malik Azmat Khan bisa dipastikan palsu. Itu. Jadi menurut teman-teman gimana? Ketika kaum Ba'alawi membatalkan nasab Wali Songo berdasarkan tidak adanya data selama 600 tahun dan memastikan bahwa itu adalah nasab palsu ketika disambungkan kepada Abdul Malik Azmat Khan hanya berdasarkan data, dan itu sudah sesuai dengan kaidah ilmu nasab, Kutubun Nasabin al-Abdal. Tapi alhamdulillah Wali Songo itu setelah diverifikasi nasabnya bukan ke Abdul Malik Azmat Khan seperti yang diasumsikan pertama kali ya. Setelah diverifikasi dan diteliti, ternyata Wali Songo itu tidak satu pun yang silsilahnya tersambung kepada Abdul Malik Azmat Khan. Nah, sekarang setelah diteliti nasabnya Ba'alawi, ternyata si Ubaid ini, pokok nasab mereka, tidak ada data selama 500 tahun. Kurang dikit. Takut ditegur nanti. Tidak terdata sebagai putranya Ahmad bin Isa. Kalau kita kembali kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Maktab Daimi, Robitoh Alawiyah 11 Juni 2020, Jakarta, berarti secara otomatis dan bisa dipastikan bahwa nasab Ba'alawi palsu. Bukan saya dulu yang bicara, tapi Ba'alawi. Iya. Kenapa? Karena tidak terdata selama 500 tahun. Jadi jangan plan dan jangan standar ganda lah. Kalau orang lain tidak terdata dipalsukan, tapi giliran dirinya sendiri tidak terdata 500 tahun, nggak mau dipalsukan. Astagfirullahaladzim. Untuk orang lain, Kutubun Nasabin al-Abdal, catatan dan data itu untuk orang lain berlaku. Tapi untuk kaum Ba'alawi tidak berlaku. Mereka ngotot. Dan ya beginilah teman-teman. Jadi para mukibin walaupun sorbannya tebal seperti ini, pakai jubah, titelnya ditulis profesor doktor lagi, semua itu tidak berguna. Ya karena mereka, beliau-beliau para kiai itu harus membantu dan membela dan melindungi nasab yang subhat, nasab palsu, yang memang tidak ada datanya. Oleh karena itu ketika menyampaikan pembelaannya tidak punya referensi, ya harus berbohong. Seperti yang kemarin, yang di kasus yang Malang tentang penisbatan Al-Yamani. Yang diambil referensinya itu dari hadis, perbedaan para ulama tentang menafsirkan hadis al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyatun, itu yang diambil. Wah, Kak Abu Ubaid, ya Allah, ini gimana para kiai ini kok sudah mabuk semua, saya bilang gitu. Yang ini juga berdalil ulama sedunia tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi. Katanya, padahal dalam catatan ulama dunia, para pakar nasab itu tidak ada yang
yang mencatat Ubaid sebagai putra Ahmad bin Isa, otomatis nasabnya dibatalkan. Betul? Terus tidak ada nakib-nakib internasional itu yang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Oke, tidak ada surat resmi yang membatalkan, tapi juga tidak ada, ingat, tapi juga tidak ada surat resmi yang mengisbat nasab Ba'alawi, kecuali nakib Madinah, Said Anas. Dan Mahdi Ar-Rajai kemarin, Mahdi Ar-Rajai itu awalnya tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Setelah mungkin lobi-lobi khusus sudah dijalani, kemudian kecuali Mahdi dan Mahdi Ar-Rajai yang awalnya itu mengingkari nasab Ba'alawi. Waduh, di framing Syiah ini, Sejarah Al-Mubarakah kita diragukan pentahkiknya Syiah katanya. Astagfirullah. Nah, setelah ada lobi-lobi berhasil, ternyata Mahdi Ar-Rajai mengakui dalam suratnya nasab Ba'alawi. Bukan isbat, mengakui. Langsung dipuji-puji, Ayatullah Syekh Mahdi Ar-Rajai. Jadi siapapun yang membatalkan nasab Ba'alawi pasti akan dipraming, dicaci, dihina. Dan kalau orang itu berubah seperti Syekh Mahdi Ar-Rajai, mendukung nasab Ba'alawi, dipuji-puji, Syekh, Kiai, ulama. Palsu semua. Baik, nah sekarang semoga ini bisa memberi pencerahan bahwa siapa yang sesat dan siapa yang benar. Yang sesat ialah yang berdalil tanpa ilmu. Berdasarkan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard. Berfatwa tanpa ilmu. Dan ittakhadhan nasu asa juhalan fadallu wa adallu. Manusia mengambil ketua-ketua, pendakwah-pendakwah yang bodoh, fa'aftau bi ghairi ilmi, maka ketua-ketua itu, pendakwah-pendakwah itu berfatwa tanpa ilmu. Fadallu, dia terjerumus dalam kesesatan, wa adallu, dan dia menjerumuskan orang lain dalam kesesatan. Ini bukan saya yang bilang sesat, tapi baginda langsung dalam hadisnya. Begitu teman-teman. Nah, berarti kita tahu siapa yang sesat dan siapa yang benar. Baik. Kemudian yang kedua, kita akan tahu siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Yang berbohong itu bicara tanpa data. Ulama sedunia tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi itu tanpa data, tanpa referensi, tanpa sumber data yang valid. Nah, terus siapa yang jujur ialah yang berbicara dengan data. Kitab-kitabnya sudah disebutkan satu persatu, mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Ini dengan data, bukan hanya omon-omon. Nah, dari sini kita bisa tahu siapa yang berbohong dan siapa yang jujur. Baik teman-teman, biar tidak terlalu panjang gini kemana-mana. Semoga bermanfaat. Yang penting kita tahu kepalsuan nasab Ba'alawi dan kepalsuan para pembelanya. Semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.